Perkenalkan, nama saya Syafaluna Rahmadanti, NPM 2207101179. Apa itu sistem ketatanegaraan? Sistem ketatanegaraan adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, serta antara negara dengan negara lainnya. Latar belakang sistem ketatanegaraan berkaitan dengan sejarah perkembangan negara dan kebudayaan yang mempengaruhi cara-cara pengorganisasian dan pengaturan negara tersebut. Sistem ketatanegaraan dapat berbeda-beda antara negara yang satu dan yang lainnya, tergantung pada kondisi historis, politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara tersebut. Ada beberapa jenis sistem ketatanegaraan yang umumnya dikenal, yaitu sistem monarki, sistem republik, sistem federal, dan sistem unitary. Setiap sistem ketatanegaraan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memilih sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, serta dapat memberikan keamanan dan keadilan. Perkenalkan, saya Sheryl Dawidya Cakti Sanjaya dengan NPM 2207110048. Saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem ketatanegaraan. Sistem-sistem ketatanegaraan ada 4. Yang pertama ada sistem monarki. Adalah sistem ketatanegaraan yang mempunyai seorang raja atau ratu sebagai kepala negara. Sistem ini umumnya ditemukan di negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Swedia. Di bawah sistem ini, kepala negara memiliki kekuasaan simbolis dan biasanya diatur oleh undang-undang dan konstitusi negara. Kemudian yang kedua ada sistem republik, yaitu sistem ketatanegaraan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau oleh badan legislatif. Sistem ini umumnya diterapkan di negara-negara yang tidak memiliki monarki seperti Amerika Serikat, Perancis, dan Indonesia. Kemudian yang tiga ada sistem federal, yaitu sistem ketatanegaraan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara yang menganut sistem ini biasanya terdiri dari beberapa negara bagian atau provinsi seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Australia. Kemudian yang keempat ada sistem unitary, adalah sistem ketatanegaraan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengatur dan mengontrol semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di seluruh wilayah negara. Negara yang menganut sistem ini diantara lain adalah Inggris, Jepang, dan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Laurina Dra Silvania dengan NPM 063. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari sistem ketatanegaraan. Jadi, sistem ketatanegaraan ini mulai muncul sejak zaman kuno, di mana pada saat itu mulai muncul berbagai bentuk pemerintahan seperti monarki, oligarki, dan juga demokrasi. Yang mana pada saat itu bentuk pemerintahan atau sistem ketatanegaraan yang ada ini dipengaruhi oleh agama dan juga kebudayaan yang ada pada saat itu. Lalu pada abad ke-18 muncul konsep negara modern, di mana sistem ketatanegaraan pada masa ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik dari tokoh-tokoh seperti John Locke dan juga Montesquieu dengan berbagai konsep pemisahan kekuasaannya. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan harus dibagi-bagi antar lembaga negara. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Konsep inilah yang kemudian mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang ada pada saat ini seperti sistem presidensial, sistem parlementer, dan juga sistem campuran. Di Indonesia sendiri, sistem ketatanegaraan ini berasal dari masa kolonialisme Belanda, di mana pada saat itu sistem ini awalnya berbentuk negara kesatuan dengan pemerintahan monarki konstitusional. Namun setelah Indonesia merdeka, berubah menjadi negara demokrasi dengan pemerintahan presidensial. Pada saat ini, sistem ketatanegaraan ini banyak mengalami perubahan yang disesuaikan oleh kebutuhan dan juga perkembangan zaman. Karena pada dasarnya, sistem ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan juga kepentingan dari rakyat dan juga memberikan keamanan dan perlindungan bagi warga negara.
Perkenalkan, nama saya Viara Madistia, NPM 2207101038. Di sini saya akan membahas tentang kasus 1, yaitu ketidakpastian mengenai proses meresmikan penggantian dan penetapan calon pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Judicial Review. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai proses meresmikan penggantian dan penetapan calon penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan keputusan Menteri sehubungan dengan ketentuan pasal 112 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sepanjang frasa diresmikan dengan keputusan Menteri, menyebabkan adanya kerugian faktual dan potensial. Pemohon oleh Menteri Dalam Negeri hingga saat ini sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024 disebabkan adanya pemaknaan hukum yang multitafsir oleh pemerintah. Untuk yang berikutnya adalah kasus kedua, sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Pada tahun 2020, terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum atau disebut KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau disebut juga DPRP terkait pemilihan kepala daerah di Papua. KPU mengeluarkan aturan bahwa mantan narapidana yang telah menjalani hukuman penjara di bawah 5 tahun tidak dapat menjadi calon kepala daerah. Sedangkan DPRP mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa mantan narapidana dapat menjadi calon kepala daerah. KPU menolak untuk mengakomodasi aturan DPRP dan memutuskan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan secara nasional. Namun, DPRP menegaskan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh DPRP sah dan meminta KPU untuk mengakomodasi aturan tersebut. Perkenalkan, saya Diana Zainulan Fitriana dengan NPM 220710101113. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sengketa ketiga, yakni mengenai sengketa ketatanegaraan mengenai peralihan kewenangan pemilu kada yang dialihkan dari MA ke MK. Seperti yang kita ketahui bahwa sengketa hasil pemungutan pemilihan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini lebih dominan dibandingkan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sehingga dapat merugikan hak konstitusionalisme warga negara karena disibukkan dengan adanya perkara-perkara pemilihan umum yang semakin banyak. Oleh karena itu, sehingga pemohon tidak dapat menjalankan tugas pokok sebagai badan hukum yang menjadi salah satu upaya dalam menjaga dan menegakkan nilai konstitusionalisme dengan berperan aktif melakukan judicial review, yakni berdasar pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk memajukan dirinya haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oleh sebab itu, di sini pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemilihan daerah, tentang pemerintahan daerah, dan penjelasan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 tentang tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana mencerminkan adanya pengingkaran nilai konstitusionalisme sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 22E ayat 2, dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana hal ini konstitusi merupakan hukum tertinggi. Yang kita ketahui bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, yakni mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tidak diberikan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan hal yang inskonstitusional. Oleh karena itu,
berimplikasi kepada terganggunya tugas pokok Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Terbukti dalam persentase kasus sengketa hasil pemilu yang lebih dominan dibandingkan pengujian undang-undang atau yang biasa disebut dengan judicial review. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Purnawarman dengan NPM 220710103334 dan rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kasus 4, yaitu Ormawa Fakultas Hukum mengajukan proposal pemilu untuk menegakkan demokrasi demi kepentingan umum. Para pemohon mengapresiasi dan mendukung diubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dikarenakan semakin menguatkan peran jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Namun terdapat permasalahan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan para pemohon, yakni tentang ketentuan peralihan pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur pemberlakuannya pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di mana menurut para pemohon ketentuan norma pasal 40A Undang-Undang 11 Tahun 2021 tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif. Pemberian jaminan kepastian hukum dan bersifat diskriminatif in kasus diskriminasi hukum. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan peralihan haruslah memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan norma yang diubah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Aldo Alwino, NPM 220710100294. Pemberhentian pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai gugatan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105/P tahun 2021 tentang pemberhentian pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan posita dikarenakan ketika di dalam terjadinya pelantikan masih terdapat gugatan PHPU Pilgub Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi yang masih berproses dengan nomor perkara 151 PHP Gub EIX 2021 yang telah terdaftar resmi dengan nomor online 42/PAN online/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 pukul 10.44 tepat 2 jam lebih 46 menit sebelum jadwal pelantikan, yaitu pukul 13.30 di hari yang sama. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Belgi Syifa Azhara dengan NPM 220710100102. Solusi untuk kasus yang pertama, untuk menyelesaikan masalah ini, diadakan sebuah rapat permusyawaratan oleh 9 hakim konstitusi. Dari rapat ini, dihasilkan putusan yang dapat dilihat pada surat keputusan. Lalu putusan ini diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa 31 Mei 2022, yang pada akhirnya selesai diucapkan pada pukul 18.39 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi. Untuk kasus yang kedua, sengketa ini kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk diselesaikan. Pada akhirnya, MK memutuskan bahwa aturan KPU yang melarang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman penjara di bawah 5 tahun tidak dapat menjadi calon kepala daerah adalah sah. Keputusan ini kemudian diikuti oleh KPU dan pemilihan kepala daerah di Papua dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan secara nasional. Untuk menyelesaikan sengketa di atas,
diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi. Lalu putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin 19 Mei 2014 oleh 9 hakim konstitusi. Lalu pada kasus keempat, untuk menyelesaikan kasus ini, dibuatlah sebuah putusan yang dapat dilihat pada surat keputusan. Putusan ini diputus pada rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi pada hari Rabu 30 November 2022. Lalu diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa 20 Desember 2022, tepatnya pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Lalu solusi untuk kasus yang terakhir, untuk menyelesaikan sengketa pada kasus ini, Mahkamah Konstitusi dengan sah mengabulkan permohonan para pemohon dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022. Lalu, putusan tersebut disahkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada Rabu 30 November 2022.